Samutana yang berarti berkumpul pada saat pesta pernikahan, di mana dalam suku Tidung terdapat beberapa tradisi yang melekat di kalangan masyarakat saat perayaan pernikahan. Seperti daun singkong atau disebut daun sabai yang merupakan makanan khas masyarakat suku Tidung yang selalu ada saat perayaan. Mengayam pelukis atau mengayam tikar, di mana pada zaman dahulu digunakan untuk tradisi pukulan, dan inangnya anak yang dimana setiap perayaan atau pesta masyarakat selalu menimang sang buah hati saat perayaan berlangsung. Gabungan tiga unsur ini yang sangat melekat pada suku Tidung saat acara perkawinan.
Terus Dan saya kira gagasan Bapak untuk membangun sebuah madrasah berbasis boarding school agar tidak kemudian pulang dari orang tuanya merasa aman dan nyaman untuk meninggalkan siswanya di Tarakan, Bulungan maupun di madrasah yang terpadu dari mulai min, sanawiyah sampai aliyah. Pilihan tempatnya terserah dari Pak Kakabil yang secara prinsip menyapa anak-anak orang yang tengah berjuang di negara tetangga, dan itu perlu. Dan kita cari orang-orang yang baik hati seperti Pak almarhum agar kemudian kita bisa menyediakan layanan yang biar mereka nyaman, Pak. Mereka nyaman bekerja, anaknya yang ditinggalkan juga mengalami proses pendidikan yang baik dan benar, sehingga kelak di kemudian hari mereka tidak mengalami seperti orang tuanya, tetapi menjadi orang penguasa, pengusaha di negara tetangga, gitu, tidak menjadi pekerja. Amin. Ibu dan Bapak, tentu saya hari ini hanya ingin sekedar mengingatkan saja yang pertama bahwa gedung ini adalah gedung yang menurut saya dari tampilan luarnya sudah relatif baik, dan saya ingin Ibu dan Bapak memelihara ini sebagai aset kita bersama. Ibu dan Bapak, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, percayalah Ibu dan Bapak, ketika guru mengajar di kelas, pengaruhnya jauh melampaui kelas. Dia akan menyapa, hadir sepanjang masa. Dari gedung seperti ini akan lahir orang-orang yang luar biasa. Dan saya yakin melalui ikhtiar kita menghadirkan sarana prasarana yang baik, tentu harus diiringi dengan semangat yang baik. Walaupun saya harus menyatakan bahwa fisik hanyalah salah satu unsurnya. Jadi saya ingin, kalaulah ada pertanyaan yang sederhana, untuk apa sih kita hidup, gitu aja. Ada pertanyaan sederhana, untuk apa hidup? Untuk apa Pak Wawali dengan banyak hal yang Bapak miliki mau terjun kembali ke masyarakat menjadi Wawali, Pak? Untuk apa sih, Pak? Pertanyaan saya, Pak Kamil, untuk apa Bapak bekerja? Untuk apa saya ada di sini? Pemaknaan terhadap tujuan hidup kita itu juga harus diketuk tularkan terhadap anak bangsa. Ibu dan Bapak, buat apa sih kita mendidik anak-anak kita, siswa-siswa kita yang barusan panas-panasan, yang curang, anak-anak panas-panasan sementara dirjennya teduh-teduhan, nggak fair itu. Tapi lepas dari persoalan apapun, Ibu dan Bapak, untuk apa sih kita menghadirkan gedung seperti ini? Satu tujuan kita, yaitu kita menginginkan agar anak kita kelak adalah insan-insan yang bahagia, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ibu dan Bapak, saya sepakat dengan Pak Wawali bahwa pendidikan yang berbasis keagamaan sekarang lebih diminati, karena sekolah boleh jadi hanya mempersiapkan mereka bahagia di dunia, di akhirat juga disiapkan, tetapi kalau berdasarkan komposisi pembelajarannya lebih matang di madrasah, tanpa saya harus menyampingkan, menegasikan peran dari sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah itu penting, tetapi madrasah dengan 5 pelajaran intinya mengantarkan anak kita jauh lebih baik ketika mereka menghadapi dinamika kehidupan beragama. Nah, kemudian Ibu dan Bapak, kalaulah saya bekerja, Pak Kamil bekerja, kalau ada pertanyaan untuk apa bekerja, untuk bahagia, gitu aja Pak ya, bahagia. Ya, saya apapun lah ya, saya hanya berkeinginan sederhana bahwa madrasah ini harus menjadi madrasah yang membahagiakan. Madrasah yang membahagiakan adalah madrasah yang kemudian oleh teori-teori orang barat menyebutnya bahwa tempatnya layak, tempat duduknya enak, dan lain sebagainya. Saya kira cukup, Pak. Saya kira cukup untuk menyebut bahwa tempat ini membahagiakan. Tetapi fisik tidak menjadi penting ketika kita harus menghadirkan sebuah madrasah yang lucu. Tidak mungkin, karena mereka ingin siswa-siswanya bahagia. Guru tak mungkin melakukan cara-cara yang tidak baik dalam proses pengajarannya, karena dia sayang dengan siswa-siswanya. Dan saya berharap hanya melalui cinta kita akan memperoleh keberkahan dalam profesi kita sebagai guru, dan siswa juga akan merasakan betapa dia suka menyanyi. Ibu dan Bapak, tolong kalau misalnya kita dengerin anak-anak kita lagi nyanyi di rumahnya,
belajarnya itu katanya harus bilang begini, terus adanya tuh dia belum lagi belajar dan lain sebagainya. Tapi di tempat ini dia menjadi seseorang yang menjadi dunia. Ada fasilitas untuk mengembangkan minat dan bakat. Dan harapan saya, insan yang pernah belajar di madrasah itu akan menganggap rumah ini rumah kedua bagi dirinya. Ketika dia rindu dengan orang tuanya, dia akan ketemu dengan guru-gurunya. Ketika rindu dengan adiknya, ada adik kelasnya. Ketika rindu dengan kakaknya, ada kakak kelasnya. Maka ibu dan bapak, kita ingin menciptakan insan-insan yang selalu merindukan madrasah. Ketika masuk pada hari Minggu, maka ibu dan bapak sejak pagi dia sudah berusaha ingin segera pergi ke madrasah. Yang luar biasa, Bapak terima kasih atas usulannya. Jadi kita akan mencoba merancang bangun, walaupun tadi saya sebetulnya ke Pak Kamil bilang begini, Pak Kamil SPSM tahun ini kita apa? Cuma pakai satu, cuma satu buat madrasah Pak ya? Masa sih satu gitu. Tapi setelah ada usulan dari Bapak untuk menyediakan madrasah terpadu dari madrasah ibtidaiyah, sanawiyah dan man untuk menyelesaikan persoalan besar masyarakat kita yang tengah berjuang, itu saya kira menjadi lebih prioritas. Dan mudah-mudahan kami mungkin suatu saat juga akan minta Bapak untuk bersama-sama duduk bersama Pak, merumuskan kebijakan agar kemudian ini tidak sekedar menjadi sebuah mimpi. Mimpi itu sah Pak, tetapi jangan pernah mimpi dalam keadaan hidup. Mari kita bermimpi dalam keadaan sadar, sehingga mimpi kita itu kita lakukan sesuatu hal yang konkret. Kalau mimpi dalam keadaan tidur, pas bangun semuanya hilang. Tapi kalau mimpi dalam keadaan terjaga, pembicaraan kita di mobil tadi, pembicaraan Bapak pada hari ini, insya Allah akan menyapa masyarakat secara substantif. Dan saya diminta untuk melakukan peresmian, dan dengan senantiasa mengharap hidayah, ridho, inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama, karena ini adalah milik bersama, meresmikan gedung ruang baru untuk Madrasah Sanawiyah Tarakan dan Madrasah Ibtidaiyah Bulungan, dengan pembacaan Ummul Quran dengan doa dan harapan semoga melalui pembacaan Ummul Quran kekuatan rahasia aroma berkah dari Fatihah, bangunan-bangunan yang kita resmikan akan memberikan makna dan manfaat yang sangat besar bagi anak-anak kita. Alhamdulillah wa alhamdulillah al-Fatihah. Amin 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 ya Allah amin. Dan dengan pembacaan Al-Quran tadi, maka saya nyatakan RKB Madrasah Sanawiyah Tarakan dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bulungan saya akan digunakan secara resmi. Layan kali pada kesono ya, terima kasih. Dan saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Allahumma bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti dan dipersilakan untuk mengambil gambar. Dilanjutkan dengan pemotongan pita.